Mari buka firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 3. Ayatnya yang ke-15, 16 dan 17. Yuk kita lihat Yeskiel pasal 3 ayat 15, 16, 17. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertengun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Saudara, saya dan saudara adalah penjaga kota ini. Saya dan saudara adalah penjaga negeri ini. Firman Allah berkata, ada firman yang akan Tuhan taruh di mulut kita. Sampaikanlah kepada 2 jenis. Yang pertama kepada orang jahat supaya bertobat. Yang kedua kepada orang benar supaya tetap setia. Kalau saudara baca di ayat 18-19, di sana dikatakan ada firman Tuhan hari ini yang harus saya dan saudara sampaikan, deklarasikan, viralkan, saudara perkatakan, nubuatkan, ya saudara proklamasikan. Jadi kita deklarasikan, kita perkatakan, kita sampaikan, kita bicarakan, kita proklamasikan, kita viral. Apa itu Injil? Apa itu firman? Kepada setiap 2 jenis, Alkitab bilang. Yang pertama adalah kepada orang jahat supaya cepat-cepat bertobat. Yang kedua kepada orang benar supaya tetap setia. Jangan orang benar kembali kepada hidup yang lama. Hari ini selama 7 hari, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan di waktu ini? Tuhan berkata, nak, 7 hari. 1 Samuel pasalnya ke-31. Ayat 13. 3113. 1 Samuel 31 ayat 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Di 7 hari ini saya mengundang seluruh pasukan untuk, ini saudara adalah engsel. Kalau saudara baca, ini adalah ayat terakhir dari 1 Samuel. Saudara 31 ayat 13. Karena sesudah itu negara ini adalah shifting. Saul mati, siapa yang akan menggantikan? Negara bisa chaos, negara bisa dalam keadaan yang sulit. Oh, pada saat itu pemerintahan tidak tahu apakah Daud disetujui, karena pemerintahan pada saat itu telah terbagi 2. Tapi puji Tuhan, Alkitab mengatakan siapa mereka? Alkitab mengatakan ayat 12. Ayat 12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Ayat 13. 13. Maju. Dan Alkitab mengatakan, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Hai orang-orang yang gagah perkasa, saya mau katakan, mari bayar harga untuk bangsa ini. 7 hari ini adalah masa kita, tanda kutip, mengundurkan diri. Adalah masa bagi kita, saudara, untuk sebagai orang-orang gagah perkasa. Saya berbicara di antara para tentara, mereka telah bayar harga semalam-malaman. Kalau mereka mau ambil mayat Saul dan Yonatan, mereka bertaruh nyawa. Bukankah mereka capek? Bukankah mereka lelah? Bukankah mereka, saudara, ya saudara, orang gagah-gagah perkasa ini, saudara, ya telah berjalan semalam-malaman. Mereka telah berperang, kemudian mereka kembali dan mereka berpuasa. Dari mana kekuatan yang mereka punya? Dari Tuhan. Tuhan akan memberikan saya dan saudara kekuatan. Ada shifting, saudara, ada sebuah perubahan. Puasa dan doa adalah engsel daripada, saudara, sebuah perubahan besar. Saudara tahu, hari ini saya mau katakan, saudara, dalam nama Yesus, saya percaya saya
bermimpi profetik. Tadi malam ketika saya tidur, saya melihat ada seseorang dan dia mau memimpin ibadah. Saudara, seorang perempuan. Dan saya berkata kepadanya, siapakah engkau? Dia berkata, saya Deborah. Wih, saudara, saya kaget. Saya berpikir, Tuhan, apakah itu Deborah? Saudara, apakah ini mimpi-mimpian? Saudara, dan Tuhan mengingatkan kisah perjuangan seorang Deborah. Saudara, ketika itu Alkitab mengatakan, ya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5. Hakim-Hakim pasal 5. Ada peperangan besar. Alkitab mengatakan musuhnya. Hakim-Hakim 4 ayat 3 dulu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya dia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Oh saudara, ada 900 rudal. Ya saudara, karena kereta besi adalah senjata terjangkii pada zaman itu. Tidak bisa saudara dikalahkan oleh kekuatan manusia. Tapi saya berdoa, hari ini Tuhan memberikan firman ini kepada saya dan saudara. Saya dan saudara adalah Deborah atas bangsa ini. Saya dan saudara adalah pejuang atas bangsa ini. Saya berdoa selama 7 hari ke depan. Saudara, ketika Deborah memanggil saudara suku-suku untuk berperang, Alkitab bilang, Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayat 13. 1, 2, 3. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Bilang kiri kanan saudara, ayo pahlawan turun berperang. Ya saudara, ayo pahlawan turun berperang. Saudara, ayat 14 yuk kita lihat. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin. Dengan laskarmu, dari suku Makir turunlah panglima. Dari suku Sebulon, orang-orang membawa tongkat pengerah. Wis mereka bergerak turun, ayat 15. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku Ruben banyak pertimbangan. Ternyata tidak semua suku mau berperang. Ada suku Ruben. Ruben terlalu banyak pertimbangan. Ruben berpikir, kalau saya mati di peperangan bagaimana? Kalau saya capek bagaimana? Kalau saya lelah bagaimana? Ruben ada banyak pertimbangan. Ayat 16. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggilan kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Oh, kenapa Ruben banyak pertimbangan? Karena saudara DP kandang banyak domba. Dia berpikir, toh aman aku. Semua yang aku miliki ada. Buat apa aku susah-susah berperang untuk bangsa ini? Alkitab mengulang kedua kali pakai tanda seru. Suku Ruben banyak pertimbangan. Bagaimana kalau rudalnya tembus? Bagaimana kalau kita kalah? Itu kan pertimbangan. Saudara, tetapi Alkitab bilang, ayat 17. Tadi 4 suku semaju 5. Orang Gilead tinggal di seberang sungai Skurdan. Suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Oh saudara, ternyata suku Dan, suku Asher, kenapa tinggal dekat kapal? Supaya mau lari. Iya kan? Saudara, Alkitab mengatakan yang sesungguhnya. Adakah para tentara hari-hari ini siap berperang? Saudara lihat tadi Sebulon, biar dan tongkat dia maju. Karena dia tahu, bukan kekuatan manusia yang bisa kalahkan Sisera. Tapi ada kekuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, ayat 18. Tapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga Naftali di tepi-tepi tinggi di padang. Alkitab bilang apa? Saudara,
20. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Tuhan mengirimkan satu pasukan yang namanya bintang-bintang. Ada pasukan malaikat Tuhan yang menyertai Deborah, yang menyertai saya dan saudara. Alkitab mengatakan, saudara, ayat 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Saudara, jangan salah mengerti dengan kata membantu. Tapi ini, Tuhan sedang berperang. Saya dan saudara buat apa? Coba kiri kanan, tanya kiri kanan, kamu dari suku mana? Apakah dari suku Ruben? Ataukah suku Dan? Saudara ya, penuh banyak pertimbangan. Saudara, Tuhan bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan perusahaan yang tempat engkau kerja. Tempat engkau apa saudara? Berjualan. Di kota ini saudara. Di kota ini. Tuhan ingatkan saudara. Tuhan taruh otoritas saya dan saudara adalah penjaga kota. Hari ini. Mari pasukan Tuhan. Para pahlawan Tuhan. Kita berperang. Kita berperang. Dalam apa? Senjata yang kita miliki adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, merubuh keangkuhan, pengenalan, segala kesombongan. Bahkan Alkitab bilang, semua ular, kalajengking, semua musuh, penyakit sampar akan ada di bawah kaki kita. Yang perlu kita lakukan adalah gunakan otoritas kita. Hanya di dalam apa? Doa. Hari ini, saudara saya berdoa. Saya dan saudara, ini waktu yang sangat saudara ajaib. Karena ini adalah bulan yang ke-7. Di bulan yang ke-7 lah, atau diganti menjadi bulan pertama, saudara Esra mengumpulkan umat Tuhan. Di bulan ke-7 lah Nehemia mengumpulkan umat Tuhan. Di bulan ke-7 lah, yaitu saudara Paskah, bulan yang ke-7 yang menjadi bulan pertama. Disitulah orang Israel menang dari segala macam tulah. Itu hari ke-14, ini hari ke-berapa? Hari ke-11. Hari ke-14 mereka keluar sebagai pemenang. Hari ke-17 saudara Tuhan membelah laut Teberau. Dan Tuhan mengalahkan. Ini di bulan apa? Di bulan yang ke-7. Pada bulan yang ke-7 lah Yosua meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Karena pada saat itu mereka tiba di Gilgal adalah pada Paskah, pada tanggal yang ke-14 pada bulan yang ke-7. Saya berdoa di bulan yang ke-7 adalah bulan kemenangan bagi kita. Saya berdoa sebagaimana nubuatan firman Tuhan. Aku perkatakan dalam hidup jemaat Tuhan bahwa hari ini sebagaimana orang Israel diselamatkan daripada tulah, demikianlah engkau, keluargamu selamat. Demikianlah semua Firaun yang mengejar hidupmu, yang menutup engkau dari belakang, dari muka. Saya berdoa seperti Tuhan berkata, jangan takut, berdirilah teguh, sebab orang Mesir yang engkau lihat tidak akan ada lagi, karena kuasa Tuhan menyertaimu. Saudara, sebagaimana saya lihat di Alkitab, sesungguhnya ini bukan bulan ketakutan, ini bulan kemuliaan Tuhan. Ini bulan di mana saya dan saudara akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dalam bulan ke-7 inilah Salomo memindahkan tabut Tuhan ke kota Daud. Mari kita lihat. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2-3. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Ayat 3. 2 Tawarik 5 ayat 2-3. Ayat 3 kita baca sama-sama. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel
4 dan 5. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing-kambing domba, lembu sapi yang tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. Saudara, kemudian ayatnya yang ke-13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan nafiri, cerapet dan alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, Alkitab mengatakan ada tiang awan di bulan yang ke-7 ketika tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Tabut Tuhan dibawa ke rumah bait suci Salomo. Saudara, tabut Tuhan diangkut. Saudara, sebuah hal terjadi. Ada kemuliaan Tuhan dalam bentuk tiang awan menyertai umat Tuhan. Open heaven, tiba-tiba langit terbuka. Kemuliaan Tuhan turun memenuhi rumah Allah. Alkitab mengatakan hari itu Salomo mempersembahkan korban. Ayat 6 mengatakan, saudara, kambing domba, lembu sapi yang tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. Saudara, mari di waktu 7 hari ini persembahkanlah yang menurut ukuran Tuhan, tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. Alkitab mengatakan apa? Tapi saya tidak punya uang, pendeta. Saudara, Daud, apa yang terbilang banyak dari hidup Daud? Ketika Daud seorang raja menari-nari di saat orang tidak melakukan demikian. Daud menari sampai orang bilang gila. Dan Mikal mengatakan, kenapa seorang raja berlaku seperti budak? Tapi Daud berkata, belum Tarek, ini cuma sadiki. Kita mau lakukan kepada Tuhan lebih lagi. Itu tidak terhitung. Karena tidak ada orang yang melakukan demikian. Tapi Daud memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Oh saudara, berikan kepada Tuhan apa yang tidak terhitung, apa yang tidak terbilang. Ini bukan soal rupiah, mungkin ini soal tenaga. Hari selama 7 hari ini kita akan berikan doa yang anggapan kita lah tidak terhitung. Karena apa saudara? Karena inilah yang Salomo persembahkan. Tidak terbilang, tidak terhitung banyaknya. Di saat penganiayaan terjadi di dalam Kisah Para Rasul, oh, mereka dipenjara. Kenapa? Mereka diancam jangan memberitakan Injil. Mereka dipenjara, tapi Kisah 5 mengatakan tiba-tiba penjara yang terkunci, saudara, Petrus keluar dari situ. Dan kemudian dia tetap memberitakan firman. Saudara lihat di Kisah Para Rasul. Oh saudara, mencekam karena penganiayaan, karena larangan. Saudara, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tapi mereka terus bergerak. Mereka terus bergerak. Dan saya percaya Tuhan itu hitung sebagai korban yang tidak terbilang dan tidak terhitung. Karena di saat semua orang takut, ada prajurit-prajurit Tuhan. Baca Kisah Rasul. Saudara baca, mereka memberitakan Injil bukan di saat aman. Penganiayaan Stefanus bayar dengan DP nyawa. Stefanus mati, saudara. Saudara, mereka diusir. Saudara, Alkitab bilang begini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 1. Saulus juga setuju. Kisah 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara, Alkitab bilang apa? Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Stefanus mati karena apa? Memberitakan Injil. Keadaan tidak mudah, keadaan tidak gampang. Tetapi sebagaimana Paulus pernah berkata, aku akan lebih taat kepada Tuhan lebih daripada taat kepada siapapun. Saudara, di tengah penganiayaan hebat, bahkan Alkitab mengatakan, Kisah 4 ayat 31, ayat 27, dari 25. Mari kita baca. Kita lihat keadaan zaman itu. Dan oleh Roh Kudus dengan perintah hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Ayat 26. Raja-raja dunia bersiap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembahkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Saya berdoa ada roh keberanian yang turun dalam hidup kita. Saudara, bukan melawan pemerintah, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis, yaitu si ular naga, si setan itu yang menyebarkan segala wabah, tulah, yang menyebarkan roh ketakutan. Saya berdoa Tuhan memberikan kita roh keberanian. Untuk apa? Terus memberitakan Injil. Karena hai maut itu sudah kalah. Musuh terakhir yang paling dibinasakan adalah maut. Yesus berkata, jangan takut akan nyawamu, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Hari ini saya berdoa, terus sampaikan apa yang Tuhan mau. Saudara, jangan pernah takut dengan apapun. Ini waktu kita. Ini waktu lawatan. Ini waktu pembebasan. Ini waktu justru di saat inilah kuasa Tuhan bekerja. Lukas 4 ayat 38 ayat 39 mengatakan, pada saat itu Yesus masuk dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lukas 4. Ayat 38. Kalau tidak salah, ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Ya. Saudara, demam keras sampai Sonia boleh bangun. Ayat 49, ayat dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ayat 39. Maka ia berdiri di seri perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara, dia demam keras sampai tidak bisa bangun. Sosaki itu kepala, sosaki itu lambung, semua sosaki. Karena demam mengakibatkan semua fungsi-fungsi tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Tidak dikatakan COVID, tapi saya berdoa, demam keras ini hardik dalam nama Yesus. Hardik dalam nama Yesus. Sebagaimana Yesus tidak mempan, bukankah di dalam tubuhmu adalah bait Allah, dan roh Allah tinggal di dalam engkau, Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Oleh sebab itu saudara, hari ini pergunakan semua otoritas yang saya dan saudara miliki. Dengan iman, dengan apa? Percaya. Dengan apa? Dengan berdoa. Karena hanya dalam doa kita dapat kekuatan. Hanya dalam doa kita berada di dimensi yang berbeda, supranatural. Saudara, kalau engkau berada di satu tempat, saudara lihat macet. Tapi ketika engkau berada di satu lantai 12, saudara lihat begini, oh DP macet cuma 1 kilo. Kenapa? Karena engkau berada di dimensi yang berbeda. Engkau berada di atas. Kalau engkau berada di atas, saudara, engkau pernah naik pesawat? Saya pernah, saudara pernah. Rumah-rumah di pohon kelapa, gunung-gunung jadi kecil. Kalau kita berada di atas bersama dengan hadirat Tuhan, masalah apapun, sebesar gunung apapun, karena bagi Tuhan semua gunung yang besar menjadi tanah yang rata. Saya berdoa, saudara, gunung yang besar, kata firman Tuhan, hai Serubabel, gunung besar di hadapanmu, aku akan buat menjadi tanah yang rata.
Bahkan Alkitab berkata oleh iman gunung-gunung pun bisa pindah. Saudara, bangkitkan iman saudara. Saudara yakini firman lebih dari saudara melihat fakta hari ini. Karena Tuhan sudah banyak buat mujizat dalam hidup kita. Tuhan sudah buat banyak perkara dalam hidup kita. Dan masa 7 hari ini adalah masa saya dan saudara panggil para pahlawan. Kita akan mempersembahkan korban. Saudara, pada saat apa? Saudara, mulai besok. Saudara, jam 4 sore kita sudah mulai, jam 10 menara mulai. Selesai jam 4 ganti. Setengah 7 ada pasukan doling. Doling di setiap wilayah yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Engkau yang di air tembaga, engkau Komsel 5 Tuhari. Doling karena Tuhan. Saudara, pada bulan yang ke-7 doa keliling diadakan oleh Yesua. Setiap hari 1 kali. Hari ke-7 7 kali. Dan tembok-tembok kematian runtuh. Tembok-tembok kematian hancur. Kenapa? Tuhan ganti. Tembokmu disebut pujian, pintu gerbangmu disebut selamat. Oh, kematian di antara engkau. Karena firman Allah mengatakan itu di Yesaya 60. Seberapa besar engkau mengulang-ulang Yesaya 60 dan seberapa besar kita percaya akan kuasa Yesaya 60. Amin. Tuhan cuma minta satu, percaya. Percaya saudara, percaya. Makanya Tuhan bilang, siapa percaya yang berita yang kita dengar? Sebuah taruk telah tumbuh, tunas di tanah kering. Siapa mau percaya? Ia dihina dari orang seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Siapa mau percaya? Siapa mau percaya? Saudara, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Siapa yang percaya dia bisa mengalahkan tulah, dia bisa mengalahkan kutuk, dia bisa mengalahkan penyakit sampar, dia bisa mengalahkan penyakit. Dia berkata oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Tuhan juga tanya siapa yang percaya, karena banyak orang hari ini kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan. Makanya Tuhan tahu siapa yang percaya bahwa mujizat masih ada. Siapa yang percaya akan kuasa doa. Siapa yang percaya saudara. Siapa yang percaya. Yesus berkata, jadilah menurut apa yang kau percaya. Jadi. Dia berkata jadi menurut apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya selama ini saudara, apa? Karena berdasarkan kepercayaan itulah, itu sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Kita percaya dia telah mengeluarkan batu, ginjal. Kita percaya dia telah membayar hutang-hutang kita. Kita percaya ada HB di antara jemaat tinggal 3. Tuhan tolong. Saudara, kita percaya. Saudara, Tuhan buat mujizat yang ajaib. Sampai hari ini, ketika keadaan tidak baik, apakah engkau masih tetap percaya kepada Tuhan? Amin. Orang yang percaya adalah orang yang bertindak. Tanpa iman, tanpa tindakan, semua sia-sia. Hari ini kita bertindak bukan berdasarkan kita nekat. Kita bertindak bukan berdasarkan karena kita hebat. Kita bertindak karena Alkitab berkata, Daniel pasal 10 atau 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya, Daniel 11 ayat 32, akan tetap kuat dan bertindak. Ini dia, orang-orang fasik, perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya dan saudara kenal Tuhan kita. Kita mengenal Allah. Oh saudara, biarlah hari-hari ini kita dibawa oleh Tuhan dalam pengenalan yang lebih lagi. Karena hanya orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Selama 7 hari ini, apa yang harus kita kerjakan? Alkitab bilang yang pertama kita doa. Jadi ada yang jam 4, ada yang jam 7 doling, jam 10 ada. Yang kerja dari pagi, saya tidak suruh saudara berhenti kerja. Saudara boleh datang jam 10 malam sampai jam 1. Saudara yang tidak bisa hari Senin, ada hari Selasa. Selasa tidak ada, Rabu boleh. Rabunya ada, Kamis. Saudara yang bisa malam, datang pagi.
Saudara, ini akan dibuat ibu lelah. Saudara, Tuhan pasti kita. Alkitab bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berjalan tidak jadi lelah, mereka berlari tidak jadi lesu. Dan Tuhan bilang semua jerih lelah dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin, amin. Saudara, minta Tuhan kasih kekuatan. Saudara, minta Tuhan, saya tidak mampu puasa ibu 7 hari. Oke, suamimu mungkin bisa. Saudara, suami istri tidak bisa, anak-anak bisa, anak-anak tidak bisa, tuop ipar bisa. Saudara, bisa. Ini keadaan genting, ini keadaan darurat. Tentara diperlukan pada saat, saudara ya, hari-hari ini. Oh, ini kayaknya para tentara di depan ya, para polisi ya. Setiap polisi harus siap jika diperlukan. Jika negara, waktu lalu pemilu, polisi-polisi di tempat kita tidak ada, semua backing penjagaan. Dan tidak ada satu polisi pun yang datang kepada komandan, komandan mohon maaf kita lelah. Karena negara membutuhkan. Hari ini Indonesia perlu saya dan saudara. Hari ini saudara yang mendengar live streaming, berpuasalah saudara. Viralkan ini. Doa, minta belas kasihan Tuhan. Beritakan Injil. Yang hobi by FB, ganti dulu tuh status. Isi ayat-ayat firman, isi ayat-ayat jangan takut, percaya pada Tuhan. Ya, gelombang lawatan pasti terjadi. Ya saudara, singkirkan dulu segala tinu Tuhan. Singkirkan dulu segala status. Saudara, firman, pada saat mungkin ada orang yang putus asa. Karena hari-hari ini maut itu punya sengat. Saudara, pegang ayat firman ini. Lebih daripada saudara, makanya Alkitab bilang, aku teguh berdiri karena aku berpegang, Paulus bilang, pada Injil. Hanya orang yang teguh berdiri, ya saudara, yang berpegang pada Injil yang akan teguh berdiri. 1 Korintus 15 ayat 55, DP 5 ada 3. 5 angka anugerah, 5 angka kemurahan. Kenapa dia ada di situ? Karena Tuhan mau kasih kemurahan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 55. Saudara lihat, 555. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ayat 57, 56, 57. Maju. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Mari baca kemenangan Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Mari mundur ayat 56. Sengat maut. Yang pertama, maut ada sengatnya, racun bisa. Sengat maut ialah dosa. Stop jo bikin dosa. Stop. Karena sengat maut yang pertama adalah dosa. Upah dosa, Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, saudara lihat. Orang yang tetap tinggal dalam dosa, tidak mau bertobat, ada upahnya, maut. Engkau yang setia dengan Tuhan, ada upahnya. Orang yang berdosa ada DP upah. Jadi kalau lihat orang berdosa, kok dia mau bertobat, bilang tenang sayang, nganale ada DP upah. Iya, iya, ada upah dosa. Apa itu? Maut. Hari ini, di 7 hari ini, orang bertobat. Saya dan saudara bertobat. Stop jo, baku-baku marah. Amin. Haleluya. Stop. Jangan hari-hari menghasut-hasut perang setiap hari. Stop. Dengan kasih Kristus stop. Ini bukan waktunya. Stop coba asap. Khusus jemaat yang dikasihi. Stop coba. Sayangi paru-paru saudara. Stop coba minum mabuk. Stop. Sengat maut. Kalau nak mau tersengat. Ini yang bilang Alkitab. Saudara. Ya. Alkitab bilang ada sengat. Itu DP pertama. Sengat yang kedua.
Wahyu pasal 9. Maut itu ada DP sengat. Ayatnya yang ke 10-11. Dan ekor mereka sama seperti kala jengking, dan ada sengatnya. Di dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. 11. Mari kita lihat, ini produk daripada maut. Dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon, dalam bahasa Yunani Apollyon. Jangan ada anak-anak kasih nama Abaddon nih. Alkitabiah, lihat dulu, baca dari muka. Saudara ya, itu apa itu? Saudara ya. Jadi Alkitab bilang Yunani apa? Leon, saudara. Lanjut ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka tadi. Mundur ayat 11. Saudara, celaka ini, saudara, Alkitab mengatakan ayat 10. Ya. Kala jengking ada sengatnya. Orang kalau disengat kala jengking, saudara, akan ada kepanikan. Darah turun naik, marah tiba-tiba, bisa pingsan tiba-tiba. Ini tersengat. Saudara ya, coba saudara buka di ini. Saudara, di dokter, kata dokter ketika orang tersengat kala jengking. Saudara, Alkitab bilang hanya ada menyakiti. Saudara, stop orang menyakiti orang. Menyakiti itu istri, menyakiti itu anak-anak, stop. Nanti orang bergerak seperti sengatan kala jengking. Stop. Firman Allah bilang apa? Saudara, 5 bulan lamanya. Kalau ini saya translatekan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ke depan. Apakah Tuhan memberikan firman ini? Akan ada sengatan yang hebat di muka bumi ini 5 bulan ke depan. Tapi Tuhan telah kasih firman, dalam 5 bulan ke depan Tuhan melindungimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan menolong engkau. Alkitab mengatakan ada sebuah time schedule daripada kuasa kegelapan, sebuah agenda 5 bulan ke depan. Awas-awaslah. Tapi 5 bulan Tuhan sudah kasih firman dari hari ini. Karena darah Kristus, ada tiang awan, tiang api yang menjaga hidupmu, melindungi hidupmu, menjagai keluargamu. Makanya ketika rasa ini rupa sengatan, godaan, kebaskan. Segala kemarahan cepat-cepat putuskan. Putuskan, kita nih mau marah-marah. Oh, kita mau suka berdamai. Kebaskan, kebaskan saudara. Karena ini akan terjadi 5 bulan ke depan, 150 hari ke depan. Muncul kekhawatiran dan ketakutan di pikiranmu, kebaskan. Saudara harus perkatakan, kan Tuhan sudah sampaikan. Perkatakanlah firman. Saudara harus perkatakan, jangan takut hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saudara merasa menderita, Yakobus 5 ayat 13, siapa yang menderita baiklah ia berdoa. Saudara, jadi apa yang kita alami hari ini? Perkatakan, iblis, segala pikiran negatif, segala hal-hal yang salah di hatiku, aku buang dalam nama Yesus. Begitu saudara, itu cara Paulus mengebaskan ular beludak. Kebaskan saudara, kebaskan. Mari katakan bersama saya, kebaskan. Amin. Saudara, kebas. Nah, kita lihat, itulah sebabnya Alkitab mengatakan, yuk kita lihat sengat yang ketiga, DP sebelah. Wahyu 10 ayat 19. Wahyu 9 ayat 19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mendatangkan kerusakan. Ada yang di ekor, ada yang di mulut. Saudara, ya apa itu? Ular. Mulut ular, ini kan seperti ular. Apa yang di mulut? Kemarin sudah 1 Korintus 10. Ada orang-orang yang bersungut-sungut dipagut ular. Saudara, ini memperingatkan saya dan saudara supaya tidak bersungut-sungut hari-hari ini. Mengucap syukur hari-hari ini saudara. Ini zaman akhir.
Saudara, Alkitab mengatakan ada bisa seperti ular. Ayub pasal 20. Ayat 16. Coba kalau tidak salah, Ayub 20 ayat 16. Bisa ular tedung akan diisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Siapa dia? Ayat 15-14 ke atas. Ini kan saudara ular. Ya, mari lihat baca ayat 14. Namun berubah juga makanan di dalam perutnya menjadi bisa ular, tedung di dalamnya. Berarti mundur ayat 13. Harta benda ditelannya tapi dimuntahkan. Ya saudara, terus ayat 12. Kita baca dari atas. Ya, yuk kita baca. Sungguh kejahatan manis rasanya dalam mulut, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidah. Saudara, di masa-masa ini 7 hari, mulut jahat stop. Mulut jahat stop. Saudara, apa itu mulut jahat? Saudara, Ibu Gembala jangan bekarang-karang. Ini betul firman Tuhan. Mazmur 10 ayat 7. Ini saudara baca. Ayub 20 ayat 12 bilang apa? Tadi 13 maju. 13. Ayub 20 ayat 13. Menikmati tidak melepaskannya, menahan pada langit-langitnya. Ayat 14. Namun berubah juga makanannya dalam perut menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Ayat 15. Tuhan ulang-ulang ini. Harta benda ditelannya tapi dimuntahkannya. Allah mengeluarkan dari dalam perutnya. 16. Bisa ular tedung akan dihisap, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Saudara, Alkitab bilang apa? Mazmur tadi toh, Mazmur 10 ayat 7. Mazmur 10 ayat 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Apa itu kata sumpah serapah? Dalam bahasa Jerman, momake. Iya saudara, bahasa Jerman kan momake. Saudara, ini kan sumpah serapah. Saudara, jadi Alkitab bilang, orang ini stop saudara. Ya, sampaikan kepada siapapun. Karena Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi perkatakan yang baik, perkatakan yang penuh kasih, perkatakan yang penuh iman. Ya saudara, Ibu Iren bilang apa? Tof, apa tuh? Tof, unggul, baik. Biar anak sonakal sekali bilang dasar ngana anak tof. Saudara ya, mari saudara kita lakukan. Saudara tahu pada saat Tuhan menenggelamkan semua ini. Saya lihat di Alkitab, dosa yang paling utama kekerasan. Karena manusia melakukan hidup keras, hidup rusak. Tapi ada dosa yang Alkitab bilang, semua dosa mulu. Yudas 1 ayat 20. Hoaks. Makanya kan pemerintah sekarang iko jatangka tuh bah hoaks. Kalau di rohani malaikat iko jatangka. Itu membahayakan. Makanya mengirim berita hari ini harus berwaspada. Kalau fakta ya kita tidak bisa, saudara ya. Tapi saya selalu bilang di atas fakta ada firman. Firman yang berkuasa dalam hidup kita. Yudas 1 yang sudah dapat lebih dulu silakan. Saya ingat ayat ini. Yudas 1 ayat 16. Yudas 1 ayat 16. Mereka, saudara, orang-orang yang menggerutu dan mengeluh, hidup menurut hawa nafsu. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Mereka menjilat orang demi mendapat keuntungan. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena sebuah perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista. So kata-kata nista, Alkitab bilang ayat 16, menggerutu, mengeluh. Saudara, mulut mereka perkataan yang bukan. Bukankah itu dosa mulu semua? Kenapa Tuhan rinci? Karena sesungguhnya di mulut kita
Tuhan menaruh perkataan-perkataan firman. Dengan firman Tuhan pada Yeremia, aku telah menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Engkau memiliki kuasa untuk mencabut dan merobohkan. Segala apapun yang musuh tanam, engkau robohkan. Engkau cabut hanya dengan kuasa perkataan. Dan aku memberikan kuasa kepadamu untuk membangun apa yang tidak ada menjadi ada. Dan untuk menanam, untuk memultiplikasi 30, 60, 100 kali lipat ganda. Dengan mulut yang berkuasa, Elia membuat langit turun hujan. Dengan mulut, api Tuhan turun dari langit. Dan dengan mulut, orang Israel dipagut ular. Hari ini, kenapa ini harus kita imani? Saudara, karena keadaan akan tidak mudah. Saudara akan dipaksa untuk melihat fakta. Dan saya berdoa, Tuhan membuka mata rohani kita. Mata iman kita lebih terang daripada mata jasmani kita. Alkitab berkata, aku berdoa supaya membuat mata hatimu menjadi terang. Mata iman jauh bisa melihat bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dan Tuhan berkata kepada Elisa, tergantung dari imanmu. Kalau engkau dapat melihat, coba apa ini, aku terangkat, engkau terima kuasa. Karena yang kau minta, kata Elia, sulit, sukar, kecuali penglihatanmu dibuka. Engkau akan dapat double porsi. Karena yang surga yang menentukannya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hari-hari ini biarlah mata yang terbuka, mata yang tercelik. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan dibawa kepada level yang baru, dimensi yang baru. Tuhan membuka mata rohanimu, mata imanmu untuk melihat ke depan. Ada vision, ada mimpi, ada penglihatan yang akan Tuhan berikan. Dan engkau akan lebih meyakini apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan perlihatkan daripada yang dunia lihat. Saya berdoa, amin. Open, be open. Terbukalah. Saudara, tergantung dari apa yang kita lihat. Dan Alkitab bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Buang semua apa yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Tadi mulut, sekarang ekor. Mulut ada banyak, tapi waktu tidak cukup. Saya sudah sampaikan itu di Sinsingon. Kemarin ada beberapa pagutan ular yang harus kita waspadai. Mari kita lihat ekor. Ekor ini cukup berbahaya. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 4. Bahkan orang-orang penting pun bisa terseret. Yuk kita lihat. Dan ekornya menyeret sepertiga daripada bintang-bintang di langit. Saudara bayangkan, siapa ini bintang-bintang? Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang. Saudara, termasuk orang bijaksana. Bileam, bintangnya Tuhan, menjadi bintang kekelaman menurut Yudas. Saudara, bintangnya Tuhan berubah menjadi bintangnya kuasa kegelapan. Karena ada ekor sang naga. Ekor ini bicara apa? Ekor ini bicara maut. Roma 8 ayat 6. Ini salah satu ekor daripada sang naga. Roma 8 ayat 6. Yuk baca. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, ekor yang bergerak hari ini bernama maut tersalut cantik dengan namanya keinginan daging. Ini dia yang membuat itu penama kotek maut. Cuma dia tidak bilang kita maut. Tidak. Dia lewat keinginan daging. Tapi dia punya nama yang terselubung, yaitu maut. Dari jurang maut ada produk-produk yang telah dilepaskan dan orang-orang bijaksana tidak sadar
Apa itu? Keinginan daging. Saudara, dan Alkitab bilang ayatnya yang ke-7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan telah menggariskan itu keinginan daging. Ada perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19. Kita harus waspada hari-hari ini, karena iblis menjelma seperti malaikat terang. Galatia 5. Ya, ini dia. Yuk kita lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerdaan, roh pemecah ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada keinginan daging, ada perbuatan daging. Dan semua perbuatan daging ini, saudara percayalah, enak menurut manusia. Coba baca. Mabok, enak. Pesta pora, sedap. Kedengkian, puas. Memuaskan apa? Amarah. Kita mundur ayat 20. Semua ini enak, saudara. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, perceraian, roh pemecah. Baca di tas sana, baca di tas sini, baca di tas sana. Sedap, semakin digosok semakin sip. Saudara ya, berita-berita tidak benar. Saudara lihat, semua sedap. Tapi Tuhan mengatakan, nak, itu ekor ular yang sedang menjatuhkan anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan membuka supaya saya dan saudara mengerti cara pergerakan iblis di akhir zaman. Saya dan saudara harus kebaskan, sebenarnya semuanya ini tidak mempan jika kita berharap minta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Makanya hari ini Tuhan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Tadi pujian tadi saudara harus imani, saudara, dan bangkit mengalahkan maut. Wah saudara, ini saudara saya bilang di KKR, orang banyak doi, orang kaya, orang bangsawan, semua takut maut. Semua takut maut. Ya saudara, mau dia tinggal di istana, mau dia presiden sekalipun, hari-hari ini dibuktikan semua menyerah kepada maut. Mau dia orang besar, filsuf, mau dia apa saudara, ahli, mau dia apa, pintar, cendekiawan, penemu, ilmuwan. Ya saudara, semua merasa kalah dengan maut. Tapi ada satu pribadi yang menantang maut. Yesus Kristus namanya. Raja di atas segala raja. Dia menantang maut, dia turun ke jurang maut. Roma 10 ayat 17, dia turun. Roma 10 ayat 7 kalau tidak salah, yuk kita lihat. Bayangkan saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa. Wow. Ya benar. Roma berapa? 10 ayat 7. Siapakah yang akan turun ke jurang maut? Siapa berani? Untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati oleh kuasa Roh Kudus. Kristus naik. Dan hanya pribadi ini yang bilang. Wahyu pasal 1. Yuk lihat. Ayatnya yang ke-17. Ayat ke-17. Ketika aku melihat dia tersungkur, aku di depan kakinya seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya saudara, Alfa dan Omega. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maut sudah dikalahkan. Oh, waktu Yesus mati, iblis mengira dia menang.
Yesus datang di kerajaan maut dan iblis totofore. Dan Yesus berkata, serahkan semua kunci-kuncinya. Iblis bagi yodang. Napa? Kerajaan maut sudah dikalahkan. Oleh apa? Kematian Kristus di atas kayu salib. Aku Alfa dan Omega, aku yang awal, aku yang akhir. Kalau aku membuat engkau hidup sampai hari ini, aku akan pegang sampai garis akhir. Karena aku awal, aku yang akhir. Aku yang akan menyelesaikan. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Kedepannya, 5 bulan ke depan, apapun boleh terjadi. Karena Alkitab mengatakan, semua akan digoncangkan. Langit, bumi, darat, laut, udara. Tetapi orang yang tinggal bersama firman-Nya tidak akan tergoncangkan. Unshakable, unshakable. Itulah janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan ada di pihak kita. Makanya saudara pegang baik firman Tuhan. Karena hari ini, tanpa firman, iblis akan membodohi kita. Tanpa firman, saudara. Ibrani 2 ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat. Kemudian ayatnya yang kita loncat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Bayangkan saudara, Tuhan mau suka jadi sama dengan orang. Luar biasa Tuhan berkebaikan. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Oleh kematian Kristus, maut sudah kalah. Makanya orang tutup mata di sini, buka mata bukan di kerajaan maut, buka mata di sorga. Amin. Saudara, iya dia tidak bisa ambil kita. Saudara lihat itu ada orang kaya dengan tuh Lazarus yang miskin. Dia dibawa oleh malaikat Tuhan. Jadi ketika ada orang mati, saudara ia berada bersama-sama dengan Tuhan. Sama dengan TB Yosua, meninggal 5 Juni. Saudara, dari saudara hari kemarin ketika dia sedang berdoa di gunung, dia mendapat firman berdoa di puncak. Dia berdoa di gunung. Dan saudara tahu, para nabi, hamba-hamba Tuhan yang dibawa dia sudah melihat ada malaikat. Tapi mereka bilang, siapa tuh malaikat? Enggak pigi-pigi. Saudara, selama 2 hari ada malaikat di gunung itu. Dan hari kelima, selesai memberitakan firman Tuhan, selesai mendoakan orang. Ya saudara, selesai mendoakan orang kanker, orang tumor, orang mati, bayi mati bangkit. TB Yosua berpulang. Dan mereka lihat ya, saudara, ternyata itu malaikat itu ada batunggu. Mungkin TB Yosua bilang, jangan dulu sekarang, tunggu ya lusa. Oke dah, tambah 1 hari. Oke dah. Saudara, mereka baru kubur kemarin. Wow, haleluya. Bilang kiri kanan saudara, jangan takut mati. Amin. Tuhan ada, karena kita Alkitab bilang, barang siapa percaya kepada firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, jadi ini dia. Jadi saudara-saudara kita yang mati dalam Tuhan sudah ada dengan Tuhan. Cuma sekarang kan orang tentara. Jadi kita minta kepada Tuhan, Tuhan janganlah ada di antara kami pulang duluan. Nanti siapa yang mau jaga wilayah sana? Pengerja, tuayan banyak, pengerja sedikit yang apa? Yang berani percaya dan berani mengimani bahwa maut tidak bisa jamah dia kecuali Tuhan yang berkehendak. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan sontong DP nyawa. Nyawanya ada dalam kuasaku. Kepada siapa? Ayub. Oh, ndak sembarang coy. Mau sontong 4 orang. Bilang kiri kanan, ndak sembarang mau sontong pak kita. Oh, kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan pernah bisa. Dan iblis tahu itu. Masalahnya torang nen tahu. Baru demam sadiki, semua mati stok kita. Amin. Kaki kram, semua mati kita. Iblis tak ngisi-ngisi. Kalau yang begini, tidak usah kita kasih takut. Padahal dia ada bagi berapa cucu tadi. Dia so lupa Ren. Amin saudara. Iya. Jadi saudara anda sekarang
Ayub saudara apa ya? Maaf, air liurnya keluar terus kalau baca di Alkitab. Nggak ada yang baik, asin nggak mati. Karena Tuhan bilang jangan akore DP nyawa. Torang ya cuma bisul di ujung. Nggak mau pergi gereja. Mau pergi gereja. Kong leda apa kuda pada untuk COVID. Aduh. Saudara, injak itu bukan injak tuh bisul ular kalajengking. Amin, saudara. Ketika flu dia mah minum air panas, minum minyak kayu putih, minum tuh bawang putih tuh lemon, minum semua. Saudara, iya. Dan imani, oh kita sehat, Tuhan kita mau berperang, Tuhan kan butuh pasukan. Jadi kita jo. Tuhan lebih bilang kalau ngana kurang dudu, njok pulang. Mau apa dong? Iya kan, saudara merenungkan kenapa ketika kita bertobat Tuhan tidak langsung panggil. Kan kalau bertobat langsung panggil tera-tera itu masuk surga. Kenapa? Karena ada maksud. Iya kan? Ada saya lihat di video ada orang, mari jom melayani Tuhan. Tuhan ada panggil, dia bilang, "Nggak, kita sibuk." Ya? Iya, serta umur so tua. Mari jom melayani Tuhan. Kita sibuk, nanti juga kalau tua sekali. Setelah saudara, dia sudah bisa buat apa-apa. Tiba-tiba datang hamba Tuhan dan berkata, "Tuhan udah panggil." Oh, dia bilang, "Sekarang Jodang." Dia bilang, "Bukan, Tuhan panggil menghadap," kata. "Bukan panggil melayani, panggil menghadap," kata. Jadi dari sekarang Tuhan panggil bertobat Jo. Melayani Jo. Maafkan Jo. Yang nak bagus skate pulang dari sini cipika. Salam. Begitu. Surga terbuka. Amin. Nah saudara, terakhir sekali. Haleluya. Tadi kita sudah lihat yang awan di 2 Tawarik 5. Sekarang 2 Tawarik 7 ayat 1. Tuhan itu kalau kerja lengkap. Saudara, dan ketika 2 Tawarik 5 ayat 14, dan ketika awan Tuhan turun, apa yang Salomo bilang? Ayat 26, sebentar ya. Kita lihat 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 6 ayat 26. Ketika awan Tuhan turun, ini doa Salomo. Tuhan, yuk kita jadikan ini doa kita. Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Ayat 27. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. 28. Apabila ada kelaparan di negeri ini, dan perhatikan saudara, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka. Saudara lihat, keadaan hari-hari ini sesak. Apabila, kenapa? Ada tulah atau penyakit apapun, saudara bayangkan. Begitu awan Tuhan turun, Salomo cepat-cepat naikkan doa ini. Ayatnya yang ke-29. Lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan dari rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. Ayat 30. Maka engkau pun kiranya mendengar Tuhan, tempat kediamun yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Saudara, Tuhan balas dengan apa? Tadi awan, Salomo doa. Tuhan balas dengan apa? Ayat selanjutnya 2 Tawarik 7 ayat 1. Perhatikan, Tuhan balas dengan apa? Doa ini. Tanda Tuhan berkenan doa ini. Setelah, perhatikan, Salomo mengakhiri doanya, dia berdoa. Apa yang Tuhan lakukan? Api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran, korban sembelian, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara, tiang awan, ini tiang api. Tuhan berkenan
akan doa. Dan Tuhan bukan cuma kasih tanda lewat kuasa rohnya, tiang awan, tiang awan. Tuhan balas dengan kata-kata. Yuk kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 12. Tuhan bilang apa? Atas doa seperti tadi. Dia berdoa, yuk. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah aku dengar doamu. Itu doa tadi. Dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. 13. Mari baca sama-sama. Bila mana aku menutup langit, Tuhan yang bilang ini, tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini jawaban Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Kita berdoa dan Tuhan menjawab. Kita berdoa dan tiang api Tuhan turun. Masalahnya apakah kita mau berdoa? Karena hanya dengan doa ini dilakukan. Perayaan ini dilakukan berapa hari, saudara? 2 Tawarik 7 ayat 8. Yuk kita lihat. Pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Saudara ya, bersama-sama dengan seluruh Israel. Satu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Ulangan 16 ayat 15. Jadi 7 hari, bayangkan ibadah 7 hari. Saudara bayangkan saudara ya. Dan Tuhan dengar doa mereka. Ini yang saya bayangkan yang terjadi ketika kita berdoa untuk bangsa ini. Ulangan 16 ayat 15. Yuk kita baca. Ini terakhir sekali. 1, 2, 3. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Amin. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. 7 hari lamanya Kingdom Vision mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahnya di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allah akan memberkati Kingdom Vision dalam segala hasil tanah Kingdom Vision dan segala usaha Kingdom Vision, sehingga Kingdom Vision dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Inilah 7 hari perayaan. 7 hari kita merendahkan diri, kita berpuasa dan berdoa. Dalam apa? Doa menara, doa keliling, doa malam, doa semalam. Kita percaya Tuhan akan lakukan ini di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.